Untuk aman, saya buka dulu ini masker. Untuk aman, supaya Pak bisa dengar logatnya yang lebih khas lagi. Terima kasih banyak, rakyat khususnya rakyat NTT, umumnya Indonesia. Jadi, topik pembicaraan dari fraksi PKB ini yang kami sudah susun secara mantap dan bagus sekali ini. Paling pertama itu realisasi anggarannya. Kenapa serap saja kok susah sekali ini? Ini kita cari uang setengah mati. Ini uang sudah ada, serap saja setengah mati. Atau bingung? Kalau bingung kasih kami DPR yang serap, biar cepat. Yang telah menyampaikan pandangan mewakili fraksi Partai Golkar. Dan ini yang menarik nih, Pak Edward Tanur. Pertama, logat bicaranya selalu membuat saya kagum karena sangat khas, tenang tetapi menukik. Yang kedua adalah tidak akan ada yang nyangka kalau Bapak mewakili fraksi PKB. Itu dua catatan penting hari ini. Dipersilakan. Untuk aman, saya buka dulu ini masker. Untuk aman, supaya Pak bisa dengar logatnya yang lebih khas lagi. Terima kasih banyak pimpinan beserta anggota Komisi 4, Ibu Menteri beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang berbahagia ini, saya masih bisa berada di sini untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat, khususnya rakyat NTT, umumnya Indonesia. Jadi, topik pembicaraan dari fraksi PKB ini yang kami sudah susun secara mantap dan bagus sekali ini. Paling pertama itu realisasi anggarannya. Kenapa serap saja kok susah sekali ini? Ini kita cari uang setengah mati. Ini uang sudah ada, serap saja setengah mati. Atau bingung? Kalau bingung kasih kami DPR yang serap, biar cepat. Ini realisasi anggarannya ini masih terlalu di bawah. Begini Bu, memang kejadian ini merata seluruh Indonesia. Anggaran yang ditransfer ke kabupaten-kabupaten juga baru terserap 18%. Jadi uangnya disimpan di bank. Ini kita mau jadi rentenir atau mau jadi apa ini? Rakyat ini kan lagi susah. Pak Presiden, Menteri Keuangan kucurkan sebanyak mungkin uang itu supaya bisa berputar di dalam masyarakat. Kalau kita mau simpan uang, simpan saja di bank, tidak usah kerja, tidur makan bunga, tidak bisa ini. Jadi itu satu, keprihatinan kami itu seperti itu. Jadi programnya bagus. Saya lihat program ini bagus-bagus semua, muluk-muluk. Cuma realisasinya agak tersendat. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa perkataan, program dengan perbuatan harus sejalan. Jangan kita hanya macan kertas saja, akhirnya rakyat di desa-desa ini menderita. Sumber pendapatan ini sekarang yang lagi eksis ini hanya dari pemerintah, sumber keuangan. Kalau dari penghasilan masyarakat rendah sekali. Maka itu butuh intervensi dari pemerintah. Terkait dengan sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang konservasi. Memang orangnya banyak, tapi tidak seimbang dengan luas lahan dan peruntukannya. Maka itu butuh orang-orang yang paham, yaitu yang dinamakan sumber daya manusia ini. Kalau kualitas atau kemampuan manusianya berkurang, tuli terus, kita ngomong tuli terus, ya mati kita. Biar kucur dana sebesar apapun, percuma. Ini perlu ada sinergitas dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tadi saya dengar bahwa ada disiapkan insentif, reward dan punishment itu. Tapi itu betul ke tidak? Ini yang dikhawatirkan ini hanya teori saja. Nanti sebentar orang sudah kerja, dananya habis, tidak tersedia lagi. Ini kejadian. Jadi kita butuh orang-orang yang komitmen.
Karena orang di desa ini apa yang kamu bicarakan itu harus ditepati. Ketika kecewa orang, ini hanya omong-omong saja, tapi realisasinya kadang tertunda, kadang dana tidak ada. Jadi kita harus berbicara realita. Berikutnya, Kementerian LHK menyebut bahwa Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi. Kita bangga, di satu sisi kita memberikan apresiasi, tapi perlu ditunjukkan yang mana yang menurunkan itu kerusakan hutan itu perlu ada bukti, sehingga kita klaim bahwa ada penurunan, ada bukti. Jangan sampai keadaan di lapangan hutan pada gundul semua. Jadi ini kami minta keseriusan untuk memberikan satu pembuktian. Memang sudah sering kita bicarakan, tapi kami kali ini dalam rapat kerja ini kami minta pembuktian yang jelas. Kedua, mengenai perkebunan kelapa sawit dan tambang. Ini kan lahannya rata-rata menyasar kawasan hutan. Sehingga hasil dari kelapa sawit dan tambang itu hanya memberikan keuntungan kepada korporasi, tapi yang dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di luar dan di dalam hutan itu kurang sekali. Baru sekarang masyarakat disuruh reboisasi, tanam lagi hutan. Padahal yang buat rusak hutan adalah korporasi. Hasilnya yang didapat tidak berimbang dengan perusakan hutan. Ini kita menghimbau agar KLHK dalam mengeluarkan izin harus selektif, harus hati-hati, dan harus mendengar dan melihat keadaan di lapangan. Jangan hanya dengar apa kata orang. Akhirnya hutan rusak, biayanya lebih besar daripada hasil yang didapat. Namanya saja lingkungan hidup. Jadi kita yang hidup ini juga setengah mati. Mau bernapas juga setengah mati. Lingkungan hidup berhubungan dengan makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia, dan semua yang menggunakan oksigen dan CO2 yang ada di alam ini. Dan juga kami ingin mempertanyakan langkah-langkah apa yang sudah disiapkan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran. Tadi saya sudah dengar bahwa dilakukan rekayasa cuaca apa, bagus. Saya senang itu, kalau saya dengar itu saya senang bahwa orang ini cerdas. Tapi realisasinya jangan satu hari, kalau bisa berkesinambungan. Maka itu mintalah anggaran yang cukup, sehingga jangan ada yang ngomel. Jadi bagus itu apa, inovasi-inovasi yang patut kita dukung. Jadi kita memberi apresiasi. Dari kebakaran hutan, kalau sekarang kita belum bisa mengklaim bahwa terjadi penurunan kebakaran hutan untuk 2021. Kalau 2020 kurang ya mungkin. Tapi kalau 2021 ini kan belum memasuki musim kemarau yang ganas, yang ekstrim. Maka itu persiapannya secara baik, sehingga ke depan kita bukan masyarakat saja yang mengomel, orang luar negeri juga mengomel karena kirim asap ke sana. Jadi kita juga harus hati-hati. Mengenai restorasi gambut dan mangrove, ini kan anggarannya cukup besar. Saya kira segera direalisasikan sehingga bisa memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat. Dan juga hasil-hasil daripada perikanan itu juga sangat bergantung pada hutan mangrove ini, karena itu kan tempat ikan-ikan dan satwa marga satwa yang ada di pesisir, baik di darat maupun di laut. Itu saya mohon supaya dipercepat untuk menggalakkan perekonomian atau taraf kehidupan masyarakat yang sekarang lagi terpuruk ini.
Berikut lagi, berdasarkan data yang disampaikan KLHK, ekspor hasil hutan rata-rata naik. Apa dampaknya yang di dalam kawasan hutan? Dampak daripada ekspor ini, jangan sampai diekspor kayu dia kasih gundul semua hutan. Naik boleh naik, tapi harus yang maksudnya berwawasan lingkungan, lestarikan lingkungan. Kalau tebang di hutan produksi ya tidak apa, tapi biasanya manusia ini dapat enak, dia babat sampai hutan lindung juga dia babat nanti. Maka itu perlu memperbanyak polisi-polisi hutan. Pokoknya petugas-petugas pengawas hutan dan lingkungan ini harus banyak. Pencuri lebih banyak daripada yang jaga. Bagaimana bisa ini? Hari ini perlu diperhatikan faktor manusia ini yang buat rusak lingkungan ini kebanyakan manusia. Jadi kita harus antisipasi manusianya. Ya, memberikan bimtek, memberikan penyuluhan. Kalau hanya bicara satu kali saja, hari ini dia dengar, besok dia lupa, dia bikin ulang lagi. Orang kalau masih banyak nggak Pak? Ini habis sudah Pak. Nanti yang lain saya kasih catatan aja ya Pak. Mohon maaf Pak, ini karena sangat penting menyangkut kehidupan manusia ini. Jadi baik sudah Pak, saya terakhir ini aja terkait sampah. Mengenai sampah rumah tangga yang belum tertangani ini, saya kira mungkin ada memperbanyak misalnya kendaraan roda 3 atau apa untuk mengangkut sampah-sampah itu ke tempat penropan terakhir itu untuk dimusnahkan atau diolah jadi apa begitu. Saya melihat bahwa alat atau sarana untuk memobilisasi sampah itu masih kurang. Kita di kota kecil saja 1 minggu baru datang kumpul sampah, iuran jalan terus. Jadi ini kendala manusia ini yang aduh, mau bagaimana ini Bu? Ini kita sabar saja, semoga Tuhan menolong kita. Jadi untuk saya kira hanya sampai di sini saja. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap mendukung dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Walaupun bagaimana kita tetap mitra yang baik dan mitra sejati. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Edward. Logatnya sangat luar biasa dan itulah ciri khas Indonesia. Selanjutnya kalau ini sih dari nama, dari tampilan apapun sudah mencerminkan dari Partai Islam. Kiai Haji Asep A. Mausul Afandi. Dipersilahkan. Mewakili daerah pemilihan Jawa Barat dan Lampung. Terima kasih.